Hey guys, so I hope you have a great day today. Great day today. Great day today. So I hope you have a great day today. Have a great Friday. So I hope everything will be alright. Also, alright. But for today, I want to recite about the Bible on the chapter Exodus on the chapter 36. On the chapter 36, right? Okay. Pada hari ini, Injil akan memberitakan tentang pasal Keluaran yang ke-36. Okey, pada firman Tuhan yang pertama, iaitu demikianlah harus bekerja Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang telah dikarunia Tuhan keahlian dan pengertian sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus tepat menurut yang diperintahkan Tuhan. Okay. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahliannya, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi. Dan segala orang ahli yang telah melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya. Dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukannya. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu, demikian tidak usah lagi ada orang lelaki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Iaitu membuat kemah suci. Lalu semua ahli di antara tukang-tukang itu membuat kemah suci dari 10 tenda dari linen halus yang dipental benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kemizi dengan ada kerubnya. Perbuatan ahli tenun dibuat orang semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta dan semua tenda itu sama ukurannya. 5 dari tenda itu dirangkap menjadi satu dan 5 lagi yang juga dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di hujung dibuatlah susuk-susuk kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 dibuat orang pada tenda yang pertama dan 50 susuk pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga susuk-susuk itu tepat berhadapan satu sama lain. Dibuatlah 50 kaitan emas dan disambunglah tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Dibuatlah tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menutupi kemah suci 11 tenda yang dibuat orang. Pada tiap-tiap tenda 30 hasta dan 40 hasta lebarnya tiap-tiap tenda yang 11 tenda itu sama ukurannya. Disambunglah 5 dari tenda itu dengan tersendiri dan 6 daripada tenda itu dengan tersendiri. Dibuatlah 50 susuk pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan dibuat 50 susuk di tempat satu tenda pada rangkapan yang kedua. Dibuatlah oranglah 50 kaitan tembaga yang menyambung kemah-kemah itu sehingga menjadi satu. Juga dibuatlah untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lomba yang dibuatnya lagi. Dibuatlah orang untuk kemah suci itu papan dari kayu penaga yang berdiri tegak, 10 hasta panjangnya satu papan dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan.
Tiap-tiap papan ada 2 pasaknya yang disekam satu sama lain. Demikianlah dibuat dengan segala papan kemah suci. Dibuatlah orang-orang papan-papan untuk kemah suci 20 papan pada sebelah selatan, 2 dan 40 alas perak dibuat orang di bawah ke-20 papan itu, 2 alas di bawah dan 1 papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga dibuat orang untuk sisi yang kedua dari kemah suci pada sebelah utara, 20 papan. Dengan 40 alas peraknya, 2 alas di bawah satu papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan, dan 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci pada sebelah barat dibuat oranglah 6 papan. 2 papan dibuat orang untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas dibuat di dekat gelang yang satu itu. Demikianlah dibuat orang dengan kedua papan yang untuk kedua sudutnya itu. Jadi ada 8 papan dengan alas peraknya, 16 alas, 2 alas dibuat satu papan. Dibuatlah juga kayu lintang dari kayu penaga 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci. 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dibuatlah orang kayu lintang yang di tengah-tengah menjadi melintang terus di tengah-tengah papan itu dari hujung ke hujung. Papan-papan itu disalut dengan emas. Gelang-gelang itu dibuat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu itu disalut dengan emas. Dan semua kayu yang dibuat pasak dan semua kayu yang dibuat oleh kemah suci perlulah daripada emas, dan pasak-pasaknya semuanya adalah dari emas. Dibuatlah tabir itu dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kemizi dan lena halus yang dipental benangnya, dibuat dengan ada keruknya buatan ahli tenun. Tabir ada dua warna, iaitu kain ungu tua dan kain ungu muda. Kain kemizi dan lena halus dan buatan adalah ahli tenun. Dibuat oranglah itu untuk 4 tiang dari kayu penaga, dan disalutlah itu dengan emas dengan ada kaitannya dari emas lagi dituangkan 4 alas perak untuk tiang itu. Juga dibuat oranglah tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kemizi dan lena halus yang dipental benangnya, dan tenunan yang berwarna-warna dan dibuat oleh ahli tenun. Dan kelima, tiangnya dengan kaitan untuk tiang itu disalutlah ujung dan penyambung-penyambungnya dengan emas, dan kelima alasnya itu adalah dari tembaga. Fasa Keluaran 36 lebih kepada pembuatan ataupun pasak-pasak untuk membuat kemah suci, okay, yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa, dan lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ada yang ahli saja yang perlu untuk membuat kemah suci yang seperti diperintahkan oleh Tuhan, iaitu kemah suci di mana 4 pasak tiangnya perlu disalut dengan emas, dan tirai-tirainya adalah berwarna kain ungu tua dan juga kain ungu muda, yang dibuat khas dan ditempah khas oleh ahli tenun. Okey, jadi begitulah tentang fasa Keluaran yang 36, iaitu melebih kepada firman Tuhan kepada Musa untuk membuat kemah suci yang seperti dikehendaki oleh Tuhan cara pembuatannya. Okey, semoga Tuhan sentiasa menyayangi dan memberkati kita semua. Amin.